Perkenalkan, nama saya Yohanes Wahyu Santoso di kelas 12 MIPA 1 absen 36. Di sini saya akan mempresentasikan dampak iptek terhadap masyarakat di bidang ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, atau biasa disingkat menjadi iptek, adalah sumber di mana masyarakat mendapatkan informasi mengenai ilmu pengetahuan di dalam teknologi atau di bidang yang lainnya, atau mencari seperti misalkan berita atau info-info yang terjadi di dunia luar, seperti itu. Lalu untuk dampak penggunaan iptek itu dibedakan menjadi dua, positif dan negatif. Nah, untuk yang positif itu yang pertama, kehidupan manusia menjadi lebih mudah. Jadi dalam kehidupan manusia itu tidak jauh dari ilmu teknologi, seperti itu. Yang kedua, itu membantu meringankan masalah manusia. Jadi misalkan kita tidak tahu arti bahasa Inggris, nah tidak ada kamus juga, tapi kita punya Android. Nah, di situ kita bisa membuka internet dan membuka Google Translate. Kata apa saja di Google Translate itu pasti ada, seperti itu. Lalu yang ketiga, itu menggiring atau membawa manusia menjadi lebih modern. Jadi misalkan yang dulu hanya telepon cetuk-cetuk Nokia yang tahan banting itu, nah tapi sekarang sudah menjadi Android yang layar sentuh. Nah, seperti itu yang dampak positifnya. Lalu berikutnya adalah dampak negatif. Nah, dampak negatifnya itu banyak sekali macam-macamnya. Yang pertama, membuat remaja itu menjadi nakal atau kenakalan remaja. Contohnya banyak yang membuat jadi budaya di luar negeri itu kan banyak yang vandal-vandal gitu. Nah, itu dibawa ke Indonesia, itu yang pertama. Yang kedua, meningkatkan kriminalitas. Nah, itu misalkan berita hoax, nah itu juga masuk dalam kriminalitas. Lalu merosotnya tata kehidupan atau kebudayaan manusia. Nah, misalkan di Indonesia sendiri, budaya luar negeri itu sangat pesat di Indonesia. Jadi malah budaya kita itu yang hilang, tapi budaya luar negeri lah yang merajalela di Indonesia. Itu seperti itu. Contoh negatifnya. Selanjutnya adalah fungsi iptek dalam bidang ekonomi. Nah, fungsi iptek dalam bidang ekonomi itu ada beberapa yang bisa saya sebutkan. Contohnya, satu, dapat mempermudah untuk memperluaskan informasi perekonomian di Indonesia. Jadi misalkan harga bawang sedang naik atau harga gula sedang turun, nah itu pasti disebarluaskan dalam berita-berita di TV, koran, dan lain sebagainya. Lalu menambah wawasan pengetahuan. Jadi pengetahuan, misalkan sekarang di dunia luar, misalkan di luar negeri, misalkan di Malaysia lah katakanlah, itu sedang musim ini perekonomiannya. Nah, di Indonesia dapat menyimbangi, di Indonesia berarti musim ini atau yang lain sebagainya. Misalkan sekarang sedang musimnya ikan cana, nah seperti itu. Itu untuk fungsi iptek pada bidang ekonomi yang bisa saya sebutkan. Mungkin masih banyak lagi, tapi yang bisa saya sebutkan hanya itu, seperti itu. Berikut adalah dampak positif dan negatif iptek dalam bidang ekonomi di masyarakat Indonesia. Untuk dampak positif yang pertama,
yaitu perusahaan itu bisa memperluas pasar penjualannya. Jadi misalkan saya menjual ikan, nah itu tidak cuman desa atau lingkungan kanan kiri dan misalkan desa kecamatan itu tidak, tapi bisa saya diperluaskan, bisa mencapai kabupaten, bisa kota atau negara pun bisa melalui media sosial seperti itu salah satunya. Lalu untuk hal positif yang lainnya adalah pengeluaran lebih sedikit karena pegawai tidak banyak. Jadi dalam mempromosikan produk itu, jadi kita lebih sedikit untuk personnya atau pegawai kita itu sangat sedikit karena kita cukup duduk di depan komputer lalu mengupdate situs sosial seperti itu. Lalu untuk dampak negatifnya itu ada 2 yang bisa saya sebutkan. Yang pertama itu maraknya aksi penipuan. Misalkan di SMS itu Anda mendapatkan hadiah seperti ini. Nah, itu salah satu penipuan. Yang kedua itu sedikitnya lapangan kerja bagi orang-orang di luar sana. Karena maraknya penggunaan ilmu teknologi dalam pekerjaan atau perusahaan, jadi banyak yang mengurangi tenaga kerja manusianya. Jadi banyak yang di-PHK dan sebagainya, seperti itu. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada kurang atau lebihnya, saya mohon maaf. Dan mohon maaf juga untuk Bu Woro, saya tidak memakai seragam dikarenakan saya habis dari mengantar teman untuk mengambil PP. Jadi mohon maaf ya Bu. Begitu. Terima kasih Bu.